Pertanyaan berikut dari Abner Asmoro. Pertanyaan kedua, sepertinya dia sudah pernah memberikan pertanyaan sebelumnya, pertanyaan yang pertama. Dan pada malam hari ini pertanyaan yang kedua, dalam Wahyu 1 ayat 4. Siapakah ketujuh roh tersebut? Apakah memang roh ada bermacam-macam sehingga sampai ada 7 roh? Terima kasih banyak. Saya coba baca pendeta, Wahyu 1 ayat 4. Wahyu 1 ayat 4. Perikopnya, salam kepada ketujuh jemaat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin dibaca juga ayat yang lainnya yang juga menyebutkan tentang 7 roh. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. 5 ayat yang ke-6. Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Disebutkan di sana 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah memang ada 7? Kenapa 7 di sini? Ini pertanyaan yang sangat baik. Pertama, kita akan lihat dahulu pasal 1 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kita akan lihat secara cermat. Di sana dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, titik 2. Jadi waktu dia mulai menyampaikan salamnya, apa yang ia katakan kepada ketujuh jemaat. Jadi sudah dimulai dengan Yohanes mengatakan ini surat dia yang tulis. Tapi kalau di ayat 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus dari Yesus, tapi Yohanes yang tulis. Lalu kemudian ditujukan kepada ketujuh jemaat. Lalu dia mulai menyatakan salamnya. Apa yang dia katakan dalam salam pembukaan? Saya akan baca ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Yang pertama dia katakan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Lalu kemudian ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Perhatikan bahwa salam itu, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, itu diberikan atau disampaikan yang pertama dari Dia. Ada kata dari di sana. Kata depannya dalam bahasa Yunani adalah kata apo. Dari Dia. Apo artinya bersumber dari Dia. Ya, yang datang dari Dia, kata apo. Nah, kata apo, kata dari ini dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima digunakan 3 kali. Yang pertama waktu dikatakan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ini menunjuk kepada Allah Bapa. Lalu kemudian yang berikut dikatakan dari ketujuh roh, menggunakan kata yang sama juga dari kata apo dalam bahasa Yunani, ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Lalu ayat yang kelima mengatakan dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Kata dari di sini juga menggunakan kata depan yang sama dalam bahasa Yunani, kata apo. Dan hanya itu di dalam pasal 1. Kata dari Dia, Allah, Bapa, dari ketujuh roh, lalu dari Yesus Kristus. Jadi kata dari ini dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dalam pengucapan salam ini digunakan secara eksklusif
sehingga tidak ambigu untuk Bapa, untuk Roh, dan juga untuk Yesus Kristus. Saya tidak mau berbicara lebih dari itu yang dikatakan oleh Alkitab. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa ketujuh roh? Tadi sudah kita sebutkan dalam ayat yang keempat, waktu Yohanes mengatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Berbicara tentang ketujuh jemaat, lalu kemudian ada ketujuh roh. Sekarang, coba kita buka cerita dalam ketujuh jemaat itu. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Dalam kitab Wahyu ada beberapa seri tujuh. Tujuh jemaat, ada tujuh meterai, ada tujuh sangkakala, dan nanti di zaman akhir ada tujuh malapetaka. Sekarang kita lihat tentang tujuh jemaat. Karena dalam ayat 4 di mana dikatakan ketujuh roh, di situ juga dikatakan tujuh jemaat. Mari kita baca. Jemaat yang pertama itu mulai dari pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, yaitu jemaat Efesus. Perhatikan bahwa pada pekabaran untuk setiap jemaat ini, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikea, di bahagian akhirnya selalu dikatakan sebagai berikut. Contohnya untuk Efesus, ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh disebutkan satu kali. Kemudian yang berikut dalam pekabaran kepada jemaat di Smyrna, ayat yang ke-11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, disebutkan kedua kali. Lalu jemaat Pergamus, ayat yang ke-17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lalu kemudian ayat atau jemaat yang keempat, jemaat Tiatira, dalam ayat 29 dikatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lalu pasal yang ketiga, jemaat Sardis, ayat yang ke-6 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat yang ke-6, itu sebutan Roh untuk yang kelima kali dalam 7 jemaat ini. Jemaat yang ke-6, jemaat Philadelphia, untuk ke-6 kalinya disebutkan ucapan yang sama, ayat 13, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lalu kemudian, yang ke-7 kalinya, Roh ini disebutkan adalah untuk jemaat Laodikea, ayat yang ke-22 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan, jadi berapa kali ucapan ini disebutkan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada jemaat-jemaat. Tidak dikatakan di sini yang diucapkan oleh roh-roh, karena ada 7 roh-roh kepada jemaat-jemaat. Mengapa? Karena ungkapan 7 roh itu bukan artinya ada jumlah 7 rohnya itu, tetapi roh itu berbicara kepada ke-7 jemaat, disebutkan 7 kali, dan jemaat-jemaat ini menggambarkan gereja Tuhan mulai dari abad permulaan sampai kepada zaman akhir, menggambarkan totalitas perjalanan umat Allah, sehingga
tujuh roh itu bukan artinya adalah roh satu, roh dua, roh tiga, dan selanjutnya. Tetapi totalitas pekerjaan Roh Kudus mulai dari dahulu sampai kepada zaman akhir ini kepada semua jemaat. Uniknya adalah dalam setiap ucapan yang sama untuk setiap jemaat tentang apa yang dikatakan roh itu, roh diucapkan dalam bentuk tunggal, tetapi roh itu berbicara untuk jemaat-jemaat. Jadi, untuk Efesus, tidak hanya dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh yang pertama kepada jemaat yang pertama, bukan. Tapi roh yang sama mengatakan kepada jemaat-jemaat, artinya pekabaran untuk Efesus juga untuk pekabaran jemaat-jemaat lainnya. Lalu demikian juga dengan Smyrna, roh yang sama tetapi berbicara untuk ketujuh jemaat itu. Dalam kaitan inilah totalitas pekerjaan Roh Kudus itu disebutkan bagi tujuh jemaat yang menggambarkan perjalanan umat Tuhan, jemaat ini dari abad permulaan sampai kepada zaman akhir. Dan dengan disetarakannya Allah, yaitu Bapa, lalu kemudian ketujuh roh, yaitu roh itu dalam totalitas pekerjaannya, dan Yesus Kristus dalam kesetaraan yang digambarkan dengan penggunaan kata depan apo, sumber dari damai sejahtera itu, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera. Artinya kasih karunia dan damai sejahtera itu datangnya dari Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera itu datangnya dari tujuh roh, atau roh itu secara totalitas dalam pekerjaannya, dan damai sejahtera serta kasih karunia itu datangnya juga dari Yesus Kristus. Kesejajaran inilah yang mengatakan kepada kita bahwa kitab Wahyu ini betul-betul datangnya dari Allah, Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terima kasih.